Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul salah satu dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul menempati daerah dataran rendah, perbukitan dan wilayah pantai. Dataran rendah dengan hamparan persawahan tanah yang subur. Kabupaten Bantul saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Banyaknya pemilik usaha toko tradisional yang menyokong perekonomian masyarakat Bantul. Usaha toko tradisional menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Bantul. Demi kesejahteraan rakyat, pemerintah Kabupaten Bantul membuat kebijakan peraturan pendirian toko swalayan. Pesatnya perkembangan Kabupaten Bantul menyebabkan perekonomian pada sektor perdagangan ikut terdampak. Banyak pemilik usaha toko tradisional mengeluh, omset mereka semakin menurun. Hal ini bisa jadi disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak stabil dan banyaknya didirikan toko swalayan di tengah perkampungan masyarakat seperti Alfamart dan juga Indomaret. Salah satu alasan masyarakat lebih memilih berbelanja di toko swalayan disebabkan karena strategi pemberian diskon. Selain itu, dibanding dengan toko tradisional, toko swalayan lebih lengkap dengan etalase menarik. Barang yang diperlukan konsumen hampir semua ada. Kemudahan transaksi dengan platform online dan fasilitas ruangan yang nyaman. Itulah alasan mengapa masyarakat lebih memilih berbelanja di toko swalayan daripada toko tradisional. Kalau visi dan misinya, misi dinas terutamanya kita tentunya sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Bantul ya. Untuk visinya yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah NKRI. Kemudian misinya kita juga mengikuti misi pemerintah Kabupaten Bantul yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan. Untuk penataan dan pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bantul memang ada aturannya, jadi ada di Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018. Perdaman itu saya cuma pernah dengar, belum pernah baca. Tapi saya pikir ada perda itu, buktinya sekarang malah banyak. Kemarin waktu saya buka itu kan 20 tahun yang sana ya, 20 tahun yang lalu. Itu tuh namanya, kita bilang ya toko modern ya, mereka kita bilang toko modern, kita nggak nyebut nama ya. Toko modern itu hanya ada satu, yang di sana itu pojokan.
Jadi di Perda yang tahun 2012 sebenarnya itu tidak melarang adanya atau berdirinya toko swalayan, tapi di dalam Perda tersebut hanya dibatasi. Kemudian kenapa Perda tersebut kemudian dirubah menjadi Perda nomor 21 tahun 2018? Karena memang kita harus mengikuti zaman. Jadi ketika zaman berubah, peraturan-peraturan berubah, peraturan yang ada di pusat berubah, kemudian kita juga harus mengikuti, sehingga kita juga harus merubah dari Perda kita yang tahun 2012. Berkaitan dengan jarak yang 3 km, nah jadi jarak yang 3 km itu adalah jarak antara toko swalayan berjejaring dengan pasar rakyat. Pasar rakyat dalam hal ini adalah pasar kabupaten dan pasar desa. Kemudian ada aturan lagi, itu yang 500 meter itu adalah pendirian toko swalayan yang tidak berjejaring dengan pasar rakyat. Yang jelas berdampak banyak nggih terkait dengan usaha kami yang sifatnya itu terbatas, juga dikatakan usaha mikro. Jadi usaha ataupun barang yang kita jual itu terbatas. Beda dengan mereka-mereka yang punya saham ataupun modal besar, bisa komplit lah istilahnya. Kalau untuk tujuan ditetapkannya peraturan daerah, tentunya sebagai pedoman pemerintah dalam mengatur pendirian toko swalayan yang nanti merupakan pusat pelayanan dari masyarakat berkaitan dengan kebutuhan mereka, yang keberadaannya tentunya harus disinergikan dengan pasar rakyat atau dengan toko-toko yang lain. Soalnya masyarakat lebih memilih membeli di minimarket, karena di minimarket bisa ngadem, bisa jalan-jalan, bisa lihat-lihat barang-barang yang mau dibeli. Ya, kalau kita bandingkan dulu waktu sebelum ada banyak minimarket modern itu, toko modern itu ya, itu ya otomatis pesaing kita ya nggak banyak ya. Nah, sekarang karena sudah boleh, entah kenapa boleh atau tidak, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kebijakan Pemda Bantul. Sekarang banyak gitu. Apa itu sudah diperbolehkan? Kalau bolehkan ya perdanya dicabutan. Ya silakan aja mau buka itu. Masalah kalau misalnya perda masih jalan, tapi ternyata boleh, berarti kan apa itu tidak mempunyai civil effect, ganti. Kalau untuk pendirian toko swalayan atau minimarket yang ada di Kabupaten Bantul, kita mengikuti dari peraturan-peraturan yang ada di pusat. Dalam hal ini untuk perizinan semua diatur di dalam OSS RPA. Nah, ketika di dalam OSS RPA, toko swalayan ataupun toko modern, kalau dulu disebutnya toko modern, dia masuk ke dalam kategori resiko rendah. Apa artinya? Jadi ketika dia masuk ke dalam resiko rendah, perizinan itu ketika pemohon atau pelaku usaha melakukan permohonan izin, dia
hanya mengisi dari isian-isian yang ada di aplikasi OSS, kemudian izin itu akan secara otomatis keluar. Kalau saya biasa belanja kebutuhan sehari-hari di Indomaret. Karena kalau di Indomaret itu pertama banyak diskon dan promo, terus kedua semuanya ada, jadi sekali pergi sudah dapat semuanya. Ya sebenarnya nggak sulit tapi agak jauh. Nanti ibu kalau ke supermarket dada ngetok nih kendaraan, panas, keluar bensin, jatuhnya sama aja. Kebetulan kalau di perumahan ini emang sulit, jadi harus keluar dari perumahan sekitar 2-3 kilo dulu atau bisa lebih untuk dapetin minimarketnya. Kita selaku masyarakat yang bergelut di bidang usaha mikro harus punya strategi, paling tidak untuk barang yang kita jual juga tidak terlalu mahal, juga menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Tetap menjaga ramah kepada pembeli. Pertama, yang kedua berusaha menyediakan barang-barang biarpun sedikit tetapi lengkap. Ketiga, kita harus menjaga harga jual jangan terlalu tinggi supaya masyarakat dapat membeli ke warung-warung lagi. Di setiap undang-undang ataupun peraturan daerah yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah daerah, tentunya kita mempunyai keinginan. Nah, kaitannya dengan peraturan daerah berkait dengan toko swalayan ini, kita berharap nanti akan ada tata cara ataupun aturan berkaitan dengan pendirian toko swalayan. Jadi tadi terkait dengan jarak dan sebagainya itu diatur di situ. Kemudian ada juga berkaitan dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan juga diatur dalam peraturan daerah, di mana setiap toko modern, kalau yang dulu disebut toko modern sekarang disebut toko swalayan, itu harus mempunyai kegiatan kemitraan dengan pelaku usaha. Jadi produk-produk pelaku usaha, terutama karena ini di daerah Kabupaten Bantul, produk-produk pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bantul juga harus mempunyai wadah di toko modern tersebut. Bisa dilihat mungkin kalau di toko-toko yang berjejaring itu di deretan paling depan itu adalah produk-produk dari pelaku usaha, khususnya pelaku usaha Kabupaten Bantul. Mungkin itu nanti juga diatur. Terus kemudian selain itu kita juga menginginkan sinergitas antara toko swalayan yang nanti akan didirikan dengan pasar rakyat yang ada di sekitarnya, sehingga bisa sama-sama berkembang. Kemudian perekonomian di Kabupaten Bantul juga tentunya akan lebih meningkat. Kalau misalnya nggak boleh ya disosialisasikan. Kalau yang sudah itu kalau memang nggak boleh ya karena mereka berdirinya
setelah peraturan itu ya mereka harus tutup. Kecuali kalau mereka berdirinya sebelum ada peraturan itu, kan sudah ada peraturan harus dilanggar. Buatnya peraturan buat apa gitu lah. Kita memohon kepada pemerintah paling tidak harus lebih bijak terkait dengan aturan baik perda ataupun perkada. Yang di perda itu 3 kilo nggih untuk radius, paling tidak ya nanti lebih dari itu 5 bahkan 10 kilo. Saya berharap supaya pemerintah memperhatikan masyarakat kecil yang mempunyai warung-warung atau toko-toko kecil seperti saya.